لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita semua sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju masjid di dalam masjid ini dalam rangka ibadah, yaitu menuntut ilmu. Kemudian pada kali ini kita akan membahas insyaallah fikih pengurusan jenazah, yang insyaallah pembahasan kali ini beda dari biasanya, agak panjang. Kita bagi dengan dua sesi. Sesi yang pertama ialah penyampaian materi yang insyaallah akan kita mulai pukul 9 sampai pukul 11. Kemudian kita lanjut istirahat dulu untuk sholat zuhur, dan kemudian kita lanjut ke sesi 2, yaitu praktek pengurusan jenazah. Untuk mempersingkat waktu dan mengambil faedah yang disampaikan oleh Ustaz kepada Ustaz falyatafaddal mazkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita limpahan kenikmatan sehingga pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalam rangka tujuan yang mulia pula, yaitu talabul ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ketidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Maka jikalau kita ingin menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan bisa menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka sudah sepatutnya senantiasa kita meningkatkan kualitas iman
dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian di dalam beragama Islam. Maka kita dituntut untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya suatu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan juga merupakan nikmat yang agung. Ya, kita alhamdulillah ya sudah punya masjid sendiri, yang merupakan nikmat yang besar. Setelah beberapa tahun yang lalu ya kita mulai kajian di sini ya, dalam keadaan mungkin kita masih nebeng di tempat orang lain. Alhamdulillah sekarang kita sudah memiliki masjid sendiri. Tinggal tugasnya kita adalah memakmurkan masjid ini. Yang tugas kita adalah memakmurkannya. Nah, masjid yang kita idam-idamkan ya, punya kita sendiri. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwana barakallahu fikum, tetap ikhlas di dalam setiap keadaan. Ikhlas di dalam setiap keadaan ini yang akan memberikan pertolongan kepada kita insyaallah. Ya. Taib, untuk mempersingkat waktu ya, karena ini mungkin materinya ya agak sedikit berbeda daripada yang lainnya ya. Kalau biasanya kita tematik sedikit, hari ini kita membahas agak ya lumayan lah. Mudah-mudahan waktunya mencukupi insyaallah. Jadi insyaallah kita akan membahas masalah fikih penyelenggaraan masalah janais ya, seputar janais, baik terkait dengan memandikan dan juga mengkafankan insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita untuk bisa mempelajarinya dan mengamalkannya insyaallah ya. Khana barakallahu fikum, yang perlu dipahami terlebih dahulu hukum di dalam memandikan mayit ini. Ya, hukum di dalam memandikan mayit ini adalah fardu kifayah. Ya, jadi hukumnya adalah fardu kifayah, ijma ya. Jadi menurut kesepakatan para ulama. Jadi mereka para ulama menukilkan kesepakatan bahwasanya memandikan mayit ini adalah hukumnya fardu kifayah. Seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Syarah Muslim, begitu pula Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitab Al-Mughni ya, dan juga Al-Imam Al-Qadiyat rahimahullahu taala, bahwasanya memandikan mayit ini adalah fardu kifayah. Jadi memandikan mayit ini hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah ya disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu taala, yang namanya fardu kifayah itu adalah syari' yang melihat kepada perbuatannya. Jadi syari' itu melihat kepada perbuatannya. Jadi kalau perbuatannya itu sudah dikerjakan, maka sudah selesai. Ini namanya fardu kifayah. Jadi syari' itu melihat kepada ya perbuatannya. Ya, melihat kepada perbuatan. Jadi kalau sudah dikerjakan, maka sudah selesai. Ya, maka gugur bagi yang lainnya. Adapun kalau fardu ain, ya kalau fardu ain, maka syari' itu melihat kepada orang yang mengerjakannya. Ya, maka kalau fardu ain itu setiap individu, ya, setiap insan itu harus menjalankannya. Itu namanya fardu ain. Ya, jadi syari' itu melihat kepada orang yang mengerjakannya, person orangnya. Ya, jadi yang dilihat itu adalah orangnya. Ya, sudah dikerjakan apa belum? Ya, taib. Jadi kalau fardu kifayah, ya yang penting amalannya sudah dikerjakan, itu sudah gugur. Nah, dan ingat, memandikan mayit ini hukumnya tadi adalah fardu kifayah. Oleh karena itu, mempelajari terkait tentang memandikan mayit ini, bisa setiap orang dia bisa mendapatkan dosa. Jadi setiap orang dia bisa mendapatkan dosa kalau di tempat itu tidak ada yang mengerjakannya. Ya, tidak ada yang mengerjakannya. Dan juga bisa dia terkena hukumnya sunnah, mempelajarinya di saat tidak ada orang yang memandikan mayit di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka mempelajarinya bisa menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala di suatu tempat itu tidak ada orang yang memandikan, mengurusi mayit itu dengan Dengan sunnah. Maka ya ini
menunjukkan kepada kita bahwasanya pentingnya, ya, menunjukkan bahwasanya pentingnya untuk kita ya mempelajari ini, ya. Maka ya kita lihat di sekitar kita, nah, apakah mereka ini ya memandikan mayit di atas sunnah ataukah bukan? Maka nanti akan kita lihat, ya, bagaimana kondisi yang ada. Oleh karena itu, ya kita para penuntut ilmu ini, ya orang-orang yang ya bersemangat dalam menuntut ilmu, hendaknya kita mempelajari bagaimana cara di dalam memandikan mayit di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di sana, ya, di dalam hadis disebutkan ada pahala, ya, ada pahala bagi orang yang memandikan mayit. Jadi orang yang memandikan mayit itu mereka mendapatkan pahala. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghassala mayitan wa 'addal amanah wa satara uyuban ghufira lahu kawaladatu ummuh." Ya, barang siapa yang dia memandikan mayit dan dia telah menunaikan amanah-amanah yang ada, dan dia juga menutupi aurat-aurat, dia menutupi aib-aibnya si mayit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Maka ini ya keutamaan orang yang memandikan apa? Memandikan mayit. Jadi ada dua keadaan, ada dua syarat, ya. Ada dua syarat. Syarat yang pertama, dia harus menunaikan amanah. Ya. Dia menunaikan amanah, yaitu dia memandikan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keadaan yang kedua, dia harus menutup aibnya. Dia harus menutup aibnya si mayit, ya, cacat-cacatnya. Ya, kemudian dia tutupi, maka orang ini dia akan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Dan dalam riwayat yang lain juga disebutkan, "Man ghassala mayitan fakatama alaihi uyuba ghafarallahu lahu 40 marrah." Barang siapa yang memandikan mayit kemudian dia tutupi aib-aibnya, maka dia akan diampuni 40 kali. Ya, 40 marrah, 40 kali. Maka ya lihat keadaan di sekitar kita. Ya, bagaimana ya mereka itu di dalam memandikan mayat, ya, sudah tidak di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ditambah lagi ya kalau misal ada aibnya, ya, karena dia tidak memiliki amanah, ya, tidak orang yang saleh, sehingga aib si mayit ini diumbar, ya, sehingga aibnya, cacatnya ya diumbar di tengah masyarakat. Yang tadinya apa? Ya kita selama hidup kita, ya, kita memperlakukan anak kita, istri kita, orang tua kita tutupi aurat-aurat mereka. Ya, kemudian setelah mereka meninggal, aib mereka diungkap, diumbar di luar. Maka ini sesuatu yang tidak baik. Ya, maka ya kita pernah pengalaman ya di dalam mengurusi masalah mayit ini. Nah, satu ketika ya beliau ini adalah seorang yang ya menjadi mudinnya mudin itu apa ya? Ya juru inilah ngurusi masalah mayit. Nah, kemudian ketika itu anaknya meninggal, ya. Maka kemudian kita diminta untuk mengurus. Maka di situ beliau melihat bagaimana ya selama ini apa yang beliau kerjakan itu kurang pas, kata beliau. Yang pas ini seperti kita penuh hikmah di dalam mengurusnya. Ya, penuh hikmah di dalam pengurus. Maka ini akhwana barakallahu fikum. Ya, kita harus ya benar-benar mempelajari dan harus memahaminya. Ya. Maka dari itu ya kita di sini insyaallah akan membahas terkait dengan fikih pengurusan jenazah ini. Nah, maka yang pertama yang harus kita perhatikan di dalam mengurusi masalah jenazah ini, sebelum kita memandikan mayit, ya, yang pertama yang harus kita kerjakan itu kita memilih orang yang ya ahlas shalah wal khibrah. Kita memilih orang yang soleh dan orang yang berpengalaman. Ya, maka ini yang pertama. Sebelum kita memandikan mayit, yang pertama sekali yang kita pilih itu adalah orang yang dia apa? Ahli dan juga orang yang berpengalaman. Ini sebelum kita apa? Nah, memandikan si mayit. Nah, jadi ini yang pertama kita memilih orang yang soleh dan orang yang dia apa? Ya, yang berpengalaman. Kenapa kita harus memilih orang yang soleh? Karena orang yang soleh ini dia dapat menjaga aib ya yang ada pada si mayit. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah." Barang siapa ya yang menutupi aibnya seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya pula pada hari kiamat. Ya.
Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan ini apa? Berlaku ya baik semasa dia hidup ataupun setelah dia meninggal. Nah, dan juga di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubbul amwat, fa innahum afdau ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencela orang yang telah mati, sesungguhnya mereka itu telah apa? Telah menunaikan apa-apa yang mereka kerjakan. Maka dalam hadis ini terdapat apa? Syariat. Yang pertama apa? Untuk menutupi aib seorang muslim, baik ketika dia hidup ataupun setelah dia meninggal. Dan juga di sini larangan untuk menggibahi mereka. Larangan untuk apa? Menggibah mereka. Ya. Nah, kecuali di sana ada maslahatnya. Ada maslahatnya menjelaskan kesesatan dan lain sebagainya, maka ini tidak mengapa. Tapi hukum asal mencela orang yang meninggal itu sudah tidak diperbolehkan. Nah, ya. Adapun alasan ya kenapa kita memilih orang yang berpengalaman di dalam memandikan mayit ini, ya agar dia bisa menegakkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala apa? Memandikan ya mayit, yaitu berupa memperlakukan si mayit dengan baik dan memperbagus di dalam memandikannya. Maka karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya meminta Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha untuk memandikan putri beliau. Ya, jadi ya terkait dengan ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya Ummu Atiyah ini beliau memang adalah mudinnya, ya, tukang ngurusin jenazah bagi perempuan. Jadi Ummu Atiyah ini beliau demikian, ya. Nah, kemudian di antara faedahnya pula ya dibolehkan bagi orang yang junub, ya, atau orang yang haid untuk memandikan mayit karena tidak ada dalil yang melarangnya. Ya, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Nah, maka boleh bagi orang yang junub ya, dan juga orang yang haid untuk memandikan mayit. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarangnya. Kemudian yang kedua, ya, yang perlu kita perhatikan nah di dalam mengurusi mayit ini, ya, yang kedua adalah menutupi mayit ketika dimandikan. Menutupi mayit ketika dimandikan. Maka di sini hendaknya mayit itu ditutupi dari pandangan orang-orang di sekitarnya. Ya. Dan tidak menghadirinya melainkan orang yang membantu di dalam proses memandikan. Jadi ini ya orang yang memandikan ini jangan banyak-banyak, seperlunya saja. Kalau 3 cukup sudah 3 saja. Ya. Kalau 2 cukup 2 saja. Kalau 1 cukup 1 saja. Ya. Jadi ini perlu dipahami. Jadi kita harus menutup mayit ya ketika dimandikan. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah yang menegaskan dalam kitab Al-Bughni, disunnahkan untuk menutupi mayit dan jika memungkinkan selayaknya untuk dimandikan di dalam rumah. Ya, kalau memungkinkan dimandikan di dalam rumah. Kenapa? Alasan beliau karena itu lebih menutupi. Ya, karena itu lebih tertutup. Apabila tidak mungkin ya memaksakan untuk dimandikan di ruang terbuka, maka dibuat tabir. Ya, dibuat tabir penutup yang membatasi ya antara si mayit dengan langit. Ya, si mayit dengan langit. Jadi sebagaimana diriwayatkan dari Ad-Dhahhak bahwasanya beliau berwasiat ya kepada ya saudaranya Salim, yaitu beliau berwasiat kepada saudaranya ini, apabila engkau memandikan aku, kata beliau, maka buatkan di sekitarku itu satu penutup dan jadikanlah antaraku dan langit itu suatu pembatas. Jadi ya, di dalam kita mandikan mayit ini yang perlu kita perhatikan, kita menutupi dari pandangan tadi. Yang pertama, kalau misalnya ini mayit, ya, maka kita olah dulu ya penutup di sekitarnya, baru di atasnya dikasih nah kayak itu, apa namanya itu? Ya tenda atau dan lain sebagainya. Intinya yang menutupi antara dia dengan langit dan juga dari sekitarnya. Dari kita tutup. Jangan dibiarkan dibuka. Ya, jangan dibukakan. Nah, ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Ya. Dan kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, dan hendaknya tidaklah menghadirinya melainkan orang yang membantu di dalam prosesi memandikan. Ya. Sebab kenapa ya, Pak? Dimakruhkan memandang kepada mayit kecuali jika dibutuhkan. Ya, terkadang terdapat pada diri si mayit tadi aib, cacat, ya, yang mungkin selama dia hidup dia tutupi. Ya, dia tidak suka untuk dilihat. Ya, maka ini perkara diantaranya, ya. Dan terkadang juga mungkin terdapat pada si mayit itu suatu perkara yang masih ya dia hidup dia tutupi. Nah, misal ya dia punya cacat di manakah yang dia tidak ingin lihat. Nah, maka ini juga
harus diperhatikan terlebih lagi. Nah, kalau seandainya ya terlihat auratnya, ya sampai terlihat auratnya, maka ini ya tidak diperbolehkan. Nah, ya coba kita renungkan ya kan, kalau istri kita, anak kita tadi, atau orang tua kita, ya selama hidupnya nih kita tutupi, kita suruh mereka menutupi auratnya, tapi tatkala mereka meninggal, ya semua orang bisa melihatnya, ya aib-aibnya, ya cacat-cacatnya, auratnya nampak semuanya, ya. Maka ini yang perlu diperhatikan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, setelah tadi kita sudah memilih orang yang ahli, ya kemudian orang yang berpengalaman, orang yang saleh, ya rangkaian kedua tadi kita membuat penutup, ya kan, membuat penutup di sekitarnya dan juga antara si mayit dengan langit, ya. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, hendaknya kita meletakkan mayit di atas pembaringan, ya meletakkan mayit di atas pembaringan. Ini yang ketiga, ya di atas di atas pembaringan. Jadi kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, disunnahkan untuk memandikan mayit di atas ranjang atau dipan. Iya, di atas ranjang atau dipan dengan posisi mustalqiyan, dengan posisinya itu terlentang. Ya, jadi posisinya terlentang menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat ini lebih rinci disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, yaitu menghadap kiblat yang dimaksud di sini yaitu sebagaimana mayit tatkala berada di lahat. Jadi kepalanya di mana? Utara ya. Nah, utara, kaki di selatan. Ini posisi Kalau disunahkannya seperti ini. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Jadi memandikannya menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat ini kepalanya utara, kakinya di selatan, seperti mayit tatkala dia berada di dalam lahat. Ya. Dan kemudian posisinya itu lebih tinggi daripada ya kakinya. Kepala itu posisinya lebih tinggi daripada kakinya. Jadi enggak lurus gini, tapi agak miring sedikit. Kenapa ya, Pak? Disebutkan faedahnya ini oleh para ulama. Ya, bahwasanya ya yang seperti ini supaya nanti tatkala kita mengurut si mayit, mengurut perutnya, tatkala keluar kotoran itu ya tidak air dan lain sebagainya enggak kembali ke wajah, air itu turun. Ya, sehingga tidak menyakiti si mayit. Ya, sehingga tidak menyakiti si mayit. Dan ini adalah cara atau kaifiyah ya di dalam memandikan. Jadi disunahkan kata Ibnu Qudamah itu di atas dipan. Tapi juga boleh ya, misalnya kita pangku. Ya, kita pangku. Ini juga tidak menjadi larangan. Ya, ini hanya kaifiyah saja di dalam cara di dalam memandikan. Boleh kita pangku. Misalnya ada yang meninggal, ya kita pangku. Ya misal orang 3, satu di bagian kepala, satu di bagian tengah, dan satu di bagian kaki. Ini tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang pasti di bagian kepala tadi itu lebih tinggi daripada bagian kakinya, agak miring. Ya, agak miring. Nah, adapun disebutkan juga oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya nanti juga akan kita sebutkan. Jadi posisinya nanti tatkala kita memandikan itu, posisinya agak duduk ya, tapi bukan duduk ya, separohnya duduk itu loh ya. Jadi agak separohnya duduk tapi enggak duduk Jadi kalau duduk sekali itu sulit nanti di dalam mengeluarkan kotoran dan lain sebagainya yang dari perutnya. Taib. Jadi ini yang perlu diperhatikan, kita mempersiapkan dipannya. Atau kaidah dipan tadi paribasanya kita pakai orang. Ini juga enggak jadi masalah. Ya, kita pakai 3 orang atau 2 orang, yang penting tercukupi sudah, insyaallah. Ini adalah bagaimana caranya saja ya, tinggal bagaimana enaknya saja. Nah, kalau orang kita sini kebanyakannya pakai kedebok pisang. Ya, pakai pisang misalnya kan. Nah, itu al-amru sahal insyaallah ya. Perkaranya mudah insyaallah. Kemudian perkara yang harus kita kerjakan juga sebelum prosesi di dalam memandikan mayit ini, yang harus kita lakukan, kita meletakkan pengharum di sekitar Di sekitar pemandian mayit ini. Ya, kita letakkan pengharum di sekitar pemandian. Ya. Maka ini juga disebutkan disunnahkan ya, menempatkan pengharum berisi dupa ya di dekat mayit. Namun hari ini mungkin dupa dikirakan berdukunan ya kan? Ya, mungkin yang semisalnya lah. Ya, yang semisalnya. Kalau zaman dulu mungkin dupa itu sebagai memang pengwangi dan sebagainya. Atau mungkin kalau kita orang Bari kalau punya gaharu. Wah, gaharu itu luar biasa sekali kan? Ya, itu wanginya luar biasa. Maka ya diletakkan di sekitar di sekitar pemandian. Fungsinya Nanti kalau tatkala kita memandikan keluar sesuatu kotoran itu enggak bau.
ya tertiup angin, baunya apa? Ya minimal berkurang lah dengan apa? Adanya wewangian-wewangian yang ada di sekitarnya. Nah, ini disunnahkan ya. Nah, disunnahkan. Kemudian setelah kita menyiapkan ini semuanya tadi, kita mulai berpindah kepada si mayit. Ya, kita mulai mengurusi si mayit ini. Jadi tadi apa rangkaiannya tadi apa? Yang pertama kita memilih orang yang soleh dan orang pengalaman. Kemudian rangkaian yang kedua tadi kita menutupi apa? Ya aurat si mayit ini dari pandangan manusia dengan kita bikin tirai, baik dari samping ataupun dari atas antara dia dengan langit. Ya. Kemudian rangkaian yang ketiga kita meletakkan mayit tadi di atas dipan kalau bisa menghadap ke kiblat. Ya, kalau bisa menghadap ke arah kiblat. Nah, kemudian yang keempat kita meletakkan pengharum di sekitar apa? Di sekitar mayit. Kemudian ya perkara yang harus diperhatikan, kita melepaskan pakaian si mayit. Ya, kita lepaskan pakaian si mayit ya sembari meletakkan penutup aurat di atasnya. Ya. Jadi kita letakkan penutup di atasnya. Jadi jangan kita setelah lapas kemudian ditinggal begitu saja, enggak. Tapi kita siapkan kain untuk menutupi auratnya. Ya, paham ini, Pak? Ya, baik. Maka disunnahkan apa? Kita apa? Di sini kita apa? Yang kelima melepas pakaian si mayit sembari meletakkan apa? Penutup di atas auratnya. Maka melepaskan pakaian si mayit ini jangan kasar-kasar. Ya, jangan kasar-kasar, pelan-pelan. Kenapa ya, Pak? Ya karena apa? Memata tulangnya si mayit ini sama saja memata seperti orang yang tulangnya yang masih hidup. Kita jaga kemuliaannya. Ya, dijaga kemuliaannya, pelan-pelan mengurusi mayit ini. Jangan mentang-mentang mati, bebarang antum balik ya asal bolak-balik mati ya sudah nih tatak sembarang aja cabut. Enggak boleh. Ya, enggak diperbolehkan. Ini mayit ya. Ini mayit, dia juga butuh dihormati ya. Butuh hikmah di dalam pengurusannya. Nah, iya. Hal ini apa? Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala beliau menceritakan kisah apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Lamma arada ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu wallahi ma nadri." Ya. An nujaridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabi kama nujarridu mautana. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala para sahabat ini bermaksud untuk memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berkata, "Ya demi Allah, nah kami bingung apakah kami melepaskan pakaian beliau sebagaimana kami melepaskan pakaian orang-orang yang wafat di antara kami." Iya. Maka dalam hadis ini apa? Menunjukkan para sahabat itu melepaskan pakaian si mayit, tapi terkhusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kemuliaan. Ya, mereka tidak berani untuk melepaskannya. Ya, untuk melepaskannya mereka tidak berani. Makanya mereka mengatakan, ya kami bingung apakah kami ini melepaskan pakaian ya Nabi ini sebagaimana kami melepaskan orang-orang mati di sekitar kami ini. Ya karena kemuliaan Nabi mereka enggan untuk apa? Untuk melepaskan pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini para ulama mengambil istinbat bahwasanya apa hukum asal ya melepaskan baju si mayit ya kita disunahkan apa untuk melepaskan baju si mayit. Adapun keberadaan si mayit ini harus ditutupi auratnya. Kenapa? Ya kok ditutupi auratnya? Ya karena hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yanzuru rajul ila auratir rajul, wa la yanzurul mar'ah ila auratil mar'ah. Iya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan seorang laki-laki itu melihat ya aurat laki-laki yang lain, dan jangan juga ya seorang perempuan melihat aurat perempuan yang lainnya. Nggak bisa, Pak. Ya kan sama-sama laki-laki ya kan, sama-sama punya kaiso, Pak. Ya bukan gitu caranya. Ini larangan, ya adalah larangan. Nah ini Al Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala beliau berkata dalam kitab Al-Mughni, secara umum disunnahkan melepaskan pakaian mayit tatkala memandikannya dan juga menutupi auratnya dengan kain. Ya, menutupi auratnya dengan kain. Adapun ya untuk anak kecil, Al Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitab Al-Mughni, ya Abu Daud berkata kepada apa? Aku bertanya kata beliau kepada Imam Ahmad, apakah anak kecil ini ditutupi juga sebagaimana orang dewasa? Ya, maka Imam Ahmad rahimahullahu taala apa yang harus ditutupi dari anak kecil? Aurat yang ada padanya bukanlah aurat yang hakiki, dan para wanita juga boleh memandikannya. Ya, jadi batasan ya aurat bagi laki-laki itu ala khilaf di kalangan para ulama, tapi
ya alhasil yang rajih bahwasanya aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Ya, antara pusar dan lutut itu adalah aurat laki-laki. Adapun wanita itu banyak sekali, ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan auratnya seperti auratnya laki-laki, itu apa? Antara pusar dan lutut. Ada pula yang mengatakan bahwasanya aurat perempuan itu yaitu apa-apa yang nampak berada di rumahnya, ya wajah dan lain sebagainya, tangan dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan bahwasanya dia adalah itu tempat-tempat wudunya. Maka 2 pendapat ini yang lebih kuat, ya 2 pendapat ini yang lebih kuat. Adapun yang pertama seperti auratnya laki-laki, maka ini tidak dikuatkan, ya. Nah, tidak sama dengan auratnya laki-laki. Dan juga ada tanbih di sini, ikhwan barakallahu fikum. Kain penutup ini, ya penutup aurat ini harus tebal. Jadi kain penutupnya harus tebal, jangan tipis. Kenapa? Nanti kalau disiram ketok kelihatan. Ya, maka ini harus tebal. Amun kita di sini biasanya pakai tapih bahalai, ya atau kain jarik, orang Jawa itu kan. Nah, kain jarik. Nah, atau amun bahasa kita tapih bahalai, amun kada tahu. Nah, itu ya kan nang tabal. Nah, ini harus yang tebal. Ya, teman, ini bisa dipahami nih ya. Baik. Ini kita kejar waktu ini. Baik. Selanjutnya, kalau mayitnya perempuan. Ya, kalau mayitnya perempuan dan dia memiliki galungan, sanggul misalkan, ya. Maka ini adalah dilepaskan. Ya, dilepaskan, diuraikan rambutnya. Ini dilakukan jika mayitnya wanita dan memiliki ikatan rambut dengan, ya, misalnya rambutnya panjang kemudian diikat, meninggal, maka diuraikan. Ya, diuraikan. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah, ya beliau berkata, "Ja'alna ra'sa ibnati Rasul sallallahu alaihi wasallam thalathata quru', ya naqadna thumma ghasalna." Ya, mereka para sahabiah, ya, mengikat rambut putri Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi 3 ikatan. Lalu melepasnya kemudian memandikannya. Ya, melepasnya kemudian memandikannya. Maka ini bagi wanita yang dia memiliki rambut yang panjang atau misal lelakian, ya memang jotol, rambutnya panjang, ya digalungnya mati meninggal, maka itu dilepas juga. Maka dilepas juga galungan rambutnya. Ya, berdasarkan ya perbuatan Ummu Atiyah ini yang dia melepas galungan rambutnya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memandikannya. Nah, kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu orang yang memandikan ini dia hendaknya memakai sarung tangan. Memakai sarung tangan atau amun kadidak sarung tangan pakai kain. Iya, pakai kain. Jadi kain dirobek, dipuntalakan di tangan. Maksudnya dibelitkan deh di tangannya. Nah, maka ini perkara yang berikutnya, yaitu membaluti tangan dengan sejenis kain atau sarung tangan. Ya. Kenapa ini, ikhwah? Karena nanti kita itu membersihkan kotoran mayit. Nah, membersihkan kotoran mayit ini konsekuensinya apa? Nanti menyentuh auratnya. Ya, menyentuh auratnya. Nah, ini harus dipahami. Kenapa nih pakai kaos tangan? Ya, nanti kalau kita memandikannya, kita otomatis setelah kita membersihkannya itu terkadang bisa tersentuh auratnya. Ya. Lawang memandang saja tuh nggak boleh, haram, apalagi menjapainya. Ya. Maka ini penting ini. Ya, sebelum kita memandikan, siapkan dulu nih pernak-perniknya nih, kaos tangan dan lain sebagainya. Kalau bisa tuh kaos tangan nang kalau yang dokter-dokter pakai lang latek sebangsa kayak gitu itu. Jangan nang kaos pembatangan. Ya jangan, itu karena berikit baunya. Iya, karena nanti kita akan ya yang ngurusi tai dan sebagainya, kalau keluar nanah, darah dan sebagainya. Ya, kalau bisa kain yang sarung tangan yang biasa di orang-orang rumah sakit gitu. Jangan yang pembatangan bergeriji pulang kan, jangan. Ya. Kemudian setelah kita sudah ini, ya, ini kita mulai sedikit prosesinya. Ya. Mulai prosesi di dalam memandikannya. Jadi udah nih lah, paham insyaallah nih pernak-perniknya tadi nih kan. Ini harus disiapkan nih, jangan gak ada. Ya, jangan gak ada disiapkan. Nah, harus diperhatikan benar. Kemudian berikutnya,
yang harus kita lakukan setelah mayit tadi ini sudah berada di pembaringan atau berada di ranjang yang memang kasan memandikan tadi, ini tugas yang berikutnya kita menekan perut si mayit. Ya, menekan perut si mayit. Nah, ini menekan perut si mayit ini harus dengan lemah lembut. Harus dengan lemah lembut sambil menjalankan tangan kita di atas perutnya. Jadi mayit itu apa? Posisinya miring kayak gini. Ya, posisinya agak miring ini. Kita tekan bagian perutnya. Menekan perutnya ini jangan kok kenceng-kenceng. Iya. Harus slow aja. Jangan berhimat. Mantang-mantang mati langsung pancet-pencet, jangan. Harus lembut. Iya. Tekan dengan apa? Lemah lembut. Tujuannya apa ya, Wah? Tujuannya agar keluar apa yang ada padanya, baik itu berupa najis, ya, atau yang selainnya. Kalau nggak kita keluarkan, nanti setelah apa namanya, ya prosesi mengkafankan, kotorannya keluar, mengkotori kapan, kan repot lagi. Ya, maka ini penting. Ya, jadi kita tekan dulu. Ya, kotorannya ini keluar. Amun kada keluar jangan dipaksa keluar. Ya. Kalau jangan dipaksa. Oh, ini belum keluar, paksa aja sampai keluar. Jangan. Ya kalau nggak mau keluar jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Jadi ini untuk pengurusan apa yang pertama ini. Jadi kita tekan dulu perutnya. Jadi penekanannya ini slow aja. Ya penekanannya jangan berhemat, agak ringan saja. Nah, jadi apabila mayitnya ini laki-laki, kalau mayitnya wanita hamil, ya wanita yang hamil, maka perutnya ndak usah ditekan. Perutnya ndak usah ditekan. Kenapa? Agar supaya ndak menyakiti anak yang ada di dalam kandungannya. Karena ada datang sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ummu Sulaim, dari apa? Al-Khalal dengan sanad dari Ummu Sulaim, beliau berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tuwfiyatil mar'ah fa aradu ya ghaslaha falyabda bi batniha falyamsa mashan rafiqa in lam takun hubla fa in kanat hubla fala yuharrikuha." Ya. Jadi apabila seorang wanita itu meninggal dan mereka bermaksud memandikannya, maka hendaklah ya dimulai dari perutnya. Jadi usaplah dengan usapan yang lembut jika wanita tersebut tidak sedang hamil. Apabila hamil maka jangan mengurutnya. Jadi kalaunya hamil jangan diurut. Nah, hanya saja sayangnya hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah. Di dalamnya terdapat rawi yang bernama Laits bin Abi Sulaim. Jadi hadis ini di riwayatnya ada rawi yang bernama Laits bin Abi Sulaim. Abu Hatim mengomentari tentang orang ini bahwasanya adalah hadis yang seakan-akan batil, tidak benar. Ya, ini hadisnya apa? Tidak benar. Ini hadisnya lemah. Tapi ulama mereka mengatakan menekan bagian perut ini akan memberikan maslahat kepada si mayit. Di antaranya tidak akan keluar lagi darinya sesuatu kotoran atau najis ketika telah selesai dimandikan, sehingga menjadi penutup hidupnya itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan toharoh, yaitu dia yang mengakhiri hidupnya dalam keadaan suci. Nah, di dalam kitab Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Sirin, dia berkata, penekanan terhadap perut si mayit ini dilakukan pada awal proses memandikan dengan tekanan yang ringan saja. Dengan tekanan yang ringan. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Um. Nah ini kita bawakan ulamanya nih. Supaya apa? Oh ini alanya orang-orang itu nanti nggak cocok sama ini ulama ini. Kita bawakan ulamanya. Bagaimana nih? Bagaimana? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Um. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, si mayit itu didudukkan dengan pelan sambil diurut bagian atas perutnya dengan lembut. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kotoran atau najis yang ada, yang masih tersisa di dalam perut si mayit. Jika ada yang keluar maka hendaknya dia membuangnya. Jadi yang perlu diperhatikan juga, sembari kita mengurut ini sambil kita gelontori banyu. Apa namanya itu? Kita siram sambil kita urut perutnya, kalau ada keluar sambil disiram sambil disiram
Nah, sambil disirami. Jangan kena sekalian, jangan. Jadi kembali antum menarik ke ini, dianukan sambil disiram. Berapa kali kena murus kalinya. Yang penting bersih dulu. Yang penting bersih. Kalau anda cukup bersih, sudah selesai bersihnya. Ini yang disebutkan siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu juga, ini termasuk ulama besar dari ulama mazhab Syafi'iyah, yaitu Al-Imam Nawawi rahimahullah, disunnahkan kata beliau untuk mendudukkan mayit dengan lembut. Ya, atau mengusap perutnya dengan sungguh-sungguh. Kemudian beliau lebih lanjut, karena terkadang dalam perutnya itu terdapat sesuatu yang jika ditekan sebelum dimandikan, maka akan keluar setelahnya bahkan bisa jadi keluar setelah dikafani sehingga mengkotori kafannya. Ya, ini selama mengurut bagian atas perut, hendaknya dia menuangkan air yang banyak sehingga jika keluar sesuatu, baunya enggak tercium. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi kita memandikannya itu, kita tekan perutnya, posisinya kada duduk. Kalau duduk disebutkan oleh Imam Syafi'i ini agak susah. Ya, jadi agak miring. Ya, setengah miring, enggak duduk, enggak berbaring. Jadi agak gini. Jadi posisinya kita urut pelan-pelan. Sambil kita urut, sambil disiram. Ya, sambil disiram. Nah, insyaallah bisa 2 sesi selesai sebelum zuhur insyaallah. Baik. Nah, setelah ini tadi mayit sudah kita bersihkan, ya. Perutnya sudah kita tekan, sudah bersih. Nah, maka tugas yang berikutnya, kita siapkan 3 bak ember dulu. Kita menyiapkan 3 ember, bak, 3 bak, atau yang semisalnya. Nah, jadi 3 bak ember yang berisi air. Ember yang pertama ini berisi air bersih. Air bersih. Gunanya apa? Gunanya ini nanti untuk mewudhui dan juga untuk membilas. Ya, untuk kita nyiram-nyiram tadi dan sebagainya, ini fungsinya yang pertama. Jadi kita siapkan dulu nih. Ya, air bersih dalam satu ember, dalam satu wadah. Ini yang pertama. Kemudian bak yang nomor 2 itu air yang dicampur daun bidara, air yang dicampur dengan daun bidara kalau ada. Kalau tidak daun bidara, boleh dengan yang semisalnya kayak sabun. Jadi boleh dengan sabun. Sekarang kan banyak sabun cair tuh, boleh, nggak apa-apa. Menggantikan kedudukan si daun bidara kalau tidak. Kalau ada, itu tadi. Pakai air dicampur daun bidara. Nah, kayak apa dicampurnya? Ditumbuk daun bidaranya. Jangan bebungkalan biar masukkan, tapi ditumbuk. Ditumbuk, kemudian dimasukkan dilarutkan. Sekarang kan ada serbuk daun bidara dan lain sebagainya. Mudah sekarang itu. Misal antum kada bertanam gini, kada apa-apa juga, ada serbuknya kan. Kalau bertanam lagi bagus lagi kan gitu. Nah, ini yang kedua, ember yang kedua. Kemudian ember yang ketiga. Nah, ini ember yang ketiga ini air bercampur dengan kapur barus. Kapur barusnya apa? Ditumbuk juga. Diremukkan kapur barusnya, baru dilarutkan. Ini berarti kita sudah menyiapkan nih kan. Yang pertama tadi air bersih dalam satu ember. Yang kedua yaitu air berisi daun bidara atau sabun. Kemudian yang ketiga air plus kapur barus yang ditumbuk. Ini sudah siap ini ya. Nah, kalau ini sudah siap, kita mulai memandikannya. Nah, ini mulai proses memandikannya. Jangan pusing dulu ya. Nah, ini kita memandikannya. Nah, yang pertama, sebelum kita memandikan ini, prosesi yang pertama kita mulai mewudukkan si mayit. Kita mulai mewudukkan si mayit dulu. Orang yang memandikan ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mughni, orang yang memandikan mayit ini harus berniat berwudu. Jadi lain mayitnya yang berniat ya. Orang yang memandikannya. Karena mun nang mayitnya berniat takajud pulang nang memandikan kan. Jadi orang yang memandikannya dia berniat berwudu. Setelah dia berniat, maka dia membaca bismillah. Orang yang memandikannya tadi setelah dia ini berniat. Niat jadi baca apa dilapatkan enggak usah.
Iya, sebagaimana yang telah lalu pembahasan kita. Maka yang kedua setelah dia berniat, dia membaca bismillah. Kenapa dia membaca bismillah? Ini berdalil dengan keumuman. Ya, berdalil dengan apa? Keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Berdalilkan dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Ya, bahwasanya tidak sah wudu itu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya bismillah ini dia merupakan syarat syahnya wudu. Ya, jadi orang yang hendak memandikan tadi, ujar Ibnu Qudamah, yang pertama dia berniat. Setelah dia berniat, dia mengucapkan bismillah. Dia mengucapkan apa? Bismillah. Ini yang pertama. Kemudian kita mulai mewudukannya. Ya, kita mulai mewudukannya. Yang pertama, ya, kita mulai bagian apa? Telapak tangan. Ya, kita mulai bagian telapak tangannya. Nah, bagian telapak tangan ini kita ambil yang kanan dulu. Kita ambil bagian yang kanan dulu. Kenapa ini? Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibda'na bimaya biniha mawatinal wudu'i minha." Mulailah dengan bagian kanan dari tubuhnya dan anggota wudu'nya. Jadi kita ambil dulu, namanya berwudu kayak kita wudu biasa. Jadi kita ambil bagian tangan dulu, yaitu kita membasuh apa? Telapak tangannya. Nah, kita ambil yang bagian apa? Yang bagian kanannya terlebih dahulu. Ingat, yang kanannya. Mulai dari yang kanan. Habis itu hanya yang kirinya. Kemudian setelah itu berkumur dan istinsyak. Ya. Setelah tangan tadi apa? Kalau kita biasanya berkumur lewat istinsyak, ya kan? Memasukkan apa? Banyu ke dalam lubang hidung. Nah, kayak apa nih? Mama baru istinsyak dan kumur-kumurnya, apa pian masukkan banyu pian kumur-kumurkan gitu? Enggak, Pak. Ya, kasar itu. Disebutkan oleh para ulama, caranya ini ya. Disebutkan juga ini apa? Dijelaskan oleh Syekh Bassam, ya, bahwasanya caranya antum ambil kain. Antum ambil kain, antum lilitkan di tangan, antum basahi. Iya. Caranya kumur-kumur cukup antum apa? Gosok-gosokkan di bagian giginya. Cukup digosokkan di bagian giginya. Istinsyaknya bagaimana? Sama. Ambil kain, ya dibasahi, dibasahkan di lubang-lubang hidungnya. Itu sudah cukup apa? Istinsyak dan kumur-kumurnya. Paham tak ya? Taib. Itu yang disebutkan para ulama. Iya. Setelah kita dari apa? Istinsyak dan kumur-kumur ini sudah dilakukan. Setelah itu wajahnya. Ya, setelah itu wajahnya. Pelan-pelan, Pak. Ya, jangan kok bishimat kayak itu, jangan. Pelan-pelan. Ya, mewudukannya. Jadi ambil wajahnya. Kemudian setelah itu apa? Kita ambil tangannya. Ya, tangan si mayit. Ingat, kita dulukan bagian yang kanan. Ya, kanan dulu baru kiri. Ya. Kemudian setelah itu kaki. Ya, sama. Kanan dulu baru kiri. Ini semua berdasarkan apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, "Ibda'na bima yaminha ya mawatinal wudu." Ya, mulailah dari bagian yang kanan dari tubuhnya dan anggota wudunya. Ya. Jadi maksudnya anggota ya bagian yang kanannya. Ini sudah nih. Berarti kita sudah mewuduinya. Simple, Pak. Memandikan itu mudah sekali. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kita tuntung mewudu'i si mayit nih tadi, setelah kita selesai mewudukan si mayit, baru kita cuci kepalanya. Belum dimandikan dulu. Kita cuci kepalanya, ya, keramas. Jadi belum disiram nih. Kita keramasi dulu kepalanya. Ini penjelasan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan juga penjelasannya Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kami tidak menambahi. Iya. Ini penjelasannya Al-Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Ibnu Qudamah. Ya, setelah kita selesai berwudu nih tadi, mewudukan si mayit, kita cuci dulu kepalanya. Iya. Kenapa? Alasan mereka kiaskan dengan mandi junub. Ya, dengan apa? Mandi junub. Kalau orang mandi junub tuh apa? Ya, langsung mandi ke apa? Ini dulu, ya kan? Yang sudah pengalaman tuh, insya Allah udah lah, tahu lah, ya. Tak perlu kita bahas nih caranya. Iya, taib. Tuh harus itu. Nah,
Karena umur hidup kada tahu mandi junub tuh aku Masya Allah ya kan. Nah umur sudah tua bangka ya kan, tapi kada tahu mandi junub yang sunat tuh kayak apa, Masya Allah kan. Nah ini ya janganlah ya, sekarang tuh banyak sekali tuh ya kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tinggal buka YouTube tuh mau apa kajian masalah apa ada, tinggal kita nyajari. Ya mau tak karena manusia na pengoler tuh kayak itu ya. Ya, alasan di YouTube Pak Ustaz ya. Kada semangat menuntut ilmu. Ada ustadznya, aduh banyak gawian ya Ustaz. Memang alasan orang pengoler tuh macam-macam, ya. Alasan orang yang malas itu macam-macam dalam menuntut ilmu, ya. Nah, jadi setelah kita tadi tuntung mewudui, jangan dimandikan dulu, tapi keramasi dulu. Ya, kita keramasi dulu. Baru setelah kita keramasi tadi tuntung, ya. Maka yang pertama kita makai air yang ada daun bidaranya. Jadi kita makai air yang ada daun bidaranya. Ya, setelah ada apa? Ini tadi apa? Daun bidaranya, baru kita siram bagian kanan dulu. Kita siram bagian yang kanan terlebih dahulu. Dan menyiram bagian kanan ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan menyiram bagian kanan ini mulai dari leher. Ya, mulai dari lehernya. Ini siapa? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Adapun Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mughni menyebutkan bahwasanya dimulai dari wajahnya. Dimulai dari wajahnya. Jadi ini perkara yang mudah. Antum hendak di lehernya tadi ada ulamanya. Ya, hendak di bagian wajah tadi ada ulama juga. Ini apa? Bebas saja. Ya, bebas saja. Jadi setelah dikeramasi, kemudian tugas yang berikutnya, yaitu apa? Kita sirami. Ya, pakai air yang ada daun bidaranya. Ya, kita siramkan bagian yang kanan terlebih dahulu. Kita siramkan bagian yang kanannya terlebih dahulu. Jadi ketika kita menyiram ini, kan ada hitungannya dulu. Nggak ada hitungannya. Ya, kita menyiram ini nggak ada hitungannya. Jadi kita siram sambil digosok-gosok. Ya, bagian yang butuh digosok. Nah, ini menyiramnya ya. Menyiramnya ini nggak mesti sekali tok. Ya, nggak mesti sekali. Intinya sampai bersih. Intinya sampai bersih. Setelah ini bersih, ada yang menjelaskan, ya, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya setelah antum bersihkan bagian kanan tadi, anggap ini bagian kanan. Jadi kalau anggap mayit ini kanan, bagian sini ya. Nah, antum bersihkan bagian kanannya dulu sampai bersih. Nah, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu, kalau ini bagian kanan sudah bersih, antum balik. Antum bersihkan bagian yang belakangnya, bagian belakangnya. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya antum bersihkan dulu bagian belakang kena, nanti bagian belakangnya. Antum bersihkan bagian depan dulu, ambil kanan dulu, bersihkan, ya baru ambil setelah kiri apa? Sebelah kirinya bersihkan juga. Setelah dua-dua ini bersih, baru antum balik. Ya bagian kanannya, setelah itu balik bagian kirinya. Ini al-amru syahal insyaallah. Perkaranya luas. Ya antum mau pakai yang pertama tadi bisa, pakai yang kedua bisa. Ya misal antum ya bersihkan bagian kanan dulu, baru antum balik badannya, ya. Nah, perhatikan ya, ingat perhatikan. Di dalam membalik mayit ini, diperhatikan jangan sampai tersingkap auratnya. Jangan sampai tersingkap auratnya. Bagi orang yang memandikan ini harus jeli. Ya, harus diperhatikan jangan sampai auratnya apa? Terlihat. Nah, kadang kalau kita membalik mayit itu kan karena tapi bahalanya itu kada terlalu ganal, akhirnya apa? Ya, bisa terlihat. Maka ini harus hati-hati. Iya. Nah, jadi ini jadi kita miringkan ya. Ini cara memandikan. Kalau ini sudah selesai, berarti kita sudah satu kali memandikan si mayit. Jadi kalau ini sudah selesai, ini berarti kita sudah satu kali memandikan apa? Mayit. Nah, alhamdulillah ini kan. Berarti kita sudah bisa nih mandikan jenazah insyaallah ya. Sudah satu kali nih kita memandikan si mayit. Dan ini sudah apa? Selesai. Maka ini sudah mencapai target. Ya, kita sudah apa? Mencukupi memandikan si mayit. Maka menurut jumhur ulama, ya paling sedikitnya adalah satu kali.
Sedikitnya adalah satu, selebihnya itu adalah sunnah saja. Selebihnya adalah sunnah saja. Nah, ya selebihnya adalah sunnah saja karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya irsalnaha witran, mandikan dia dengan bilangan ganjil. Ya, jadi minimal sekali. Ini hukum asal. Ingat, hukum asal kalau ya satu kali itu sudah mencukupi. Ya, kalau sudah mencukupi. Nih perhatikan tadi ya, di dalam membalik punggung si mayit nih tadi, jangan sampai terbuka auratnya. Jangan sampai terbuka auratnya, harus betul-betul dijaga. Kayak ini tentang apa? Memandikan mayit. Mudah dong? Mudah. Yang repot itu mutaakhirin, ulama-ulama belakangan. Kalau kita melihat bagaimana ulama-ulama terdahulu menjelaskan, simple. Ya. Kalau pian di luar mandi air 9, lain sebagainya. Ya banyak sekali tetek bengeknya. Ya banyak sekali tereret itu banyak sekali. Akhirnya apa orang apa? Aduh, kada wani kita memandikan. Padahal perkara yang mudah insyaallah. Ya perkara yang mudah. Taib. Ya. Ini sudah tahapan pertama. Kalau antum ingin mengulangi sampai 3 kali, ya pokoknya hendak 3 kali, kadang hendak sekali. Misal nih, ya ulun hendak 3 kali pokoknya. Kalau misalnya kita mau 3 kali, ya, karena sekali tadi apa sudah sampai targetnya, ya, maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dan juga dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kalau kita mau mengulangi sampai 3 kali atau 5 kali, ya, maka persis seperti semula. Kita ulangi nang kayak semula tadi. Ya, kita tekan lagi bagian perutnya. Ya, kita tekan lagi bagian perutnya. Kalau andai kata enggak keluar kotorannya, sebagian ulama menyebutkan enggak usah diwudui lagi. Enggak usah diwudui, langsung mandikan. Siram mulai dari bagian yang kanan tadi. Iya, mulai dari bagian yang kanan dan selanjutnya. Kalau andai kata keluar lagi, antum urut tadi, ya keluar lagi berarti diwudukan lagi. Karena wudu yang pertama tadi batal. Ya karena wudu yang pertama tadi udah batal. Jadi harus dia berwudu lagi. Kalau sudah ya selesai dimandikan, ini berarti berapa? Sudah 2 kali memandikan. Nah, kalau kita ingin sampai 3 kali, berarti kita dorong lagi bagian perutnya. Ya. Kalau sudah tidak keluar, baru kita siram. Ya, baru kita apa? Kita siram dengan air yang bersih. Ya, dengan air yang bercampur dengan apa? Kapur barus. Ya, baru terakhir bilasan terakhir tadi kita siram dengan air kapur barus. Ya, ini kita mulai bagian kanan, baru itu kiri. Paham ya, Pak? Ya. Nah, kayak apa Ustaz? Kalau misal nih, ya, qadarullah keluar tarus. Iya, keluar tarus nih. Kada mau mampet. Ya, keluar terus kotorannya kayak orang sulusul baul. Ya, sulusul baul itu apa? Ya kayak orang beseran gitu. Ya kan? Keluar terus. Maka langkah pertama kita tutup dengan kapas. Ya. Kalau kada mampan dengan kapas, ujar Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kalau memang kada mampan, ya sumpal dengan tinul qawi, ya dengan tanah yang keras. Ya, dengan tanah yang keras disumpal. Nah, ya kayak gini penjelasan para ulamanya ya. Nah, jadi kasar ya gini cara ulama ya kan. Nah, kalau dia mampu untuk apa? Ya di apa? Kapas, pakai kapas saja. Makanya sebagian apa kalau kita melihat prosesi apa? Orang yang mengkafankan itu ada kapas kan di bagian apa? Di bagian pantat dan lain sebagainya, kuping dan apa? Hidung supaya apa? Mencegah ada yang keluar darah, nanah dan lain sebagainya. Supaya apa nanti? Enggak ngotori apa? Kain kafannya. Itulah apa fungsinya. Supaya enggak mengkotori kain kafannya. Nah, paham insyaallah ya? Mudah kan? Mudah. Ya memandikan mayit itu mudah sekali. Nanti kita praktekkan. Ya, kita akan praktekkan. Ya harapannya nanti ya di sini ada orang-orang yang bisa apa? Ya memandikannya dengan sesuai sunnah. Ya ada ikhwah yang meninggal atau orang yang meninggal bisa ditegakkan dengan apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Kenapa sih harus pakai kapur barus? Karena kapur barus ini ya disebutkan ya oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala dalam kitab Uddah. Nah, bahwasanya dia keistimewaannya ini dia itu dingin, ya dingin. Dan juga menghindari supaya dari hewan-hewan, ya, dari hewan-hewan. Ini namanya utama kapur barus. Nah, jadi boleh juga dengan selain kapur barus, tapi yang semisal dengan kapur barus fungsinya. Ya, enggak mengharus ke kapur barus. Kalau ada yang semisal kapur barus fungsinya, maka enggak menjadi masalah untuk dipakaikan. Ya. Kemudian di antara masalah yang berikutnya juga, yaitu apakah mengurut perut si mayit dilakukan juga setelah basuhan terakhir? Maka ya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitab Mughni, apabila setelah selesai dari basuhan ketiga, yaitu basuhan terakhir, maka tidak usah yang mengurutnya lagi. Jadi kalau sudah mandi yang ketiga tadi, maka enggak ada usah diurut lagi perutnya, cukup sudah mandi terus dikafani. Nah, kemudian bagi wanita, ya setelah dimandikan menyisir rambut dan mengepangnya. Ya, jadi menyisir rambut dan mengepangnya. Ini ya bagi wanita, ya kepangnya itu 3. Ya kepangnya 3. 2 di samping kiri dan 1 bagian ubun-ubun. Ya, jadi dikepang. Ya namanya kepang itu dijalin ya. Apa namanya bahasa kita di sini tuh? Ya dikepang. Dikepang ya. Apa namanya udah kita nih? Diruntun, sembarang wes, pokoknya artinya dikepang wes. Ya. Jadi dengan 3 kepangan. Iya Pak ya, dengan 3 kepangan. Nah, yang pertama tadi kornain, yaitu 2 tanduknya. Kemudian yang 1 di ubun-ubunnya. Ya di bagian ubun-ubunnya ini ya berdasarkan riwayat dari ya Ummu Atiyah radhiyallahu taala, beliau berkata, kami mengepang rambutnya putri Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 3 jalinan, yaitu 2 tanduknya dan 1 di jambulnya. 1 di jambulnya. Ya ini disunahkan ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan juga Ishaq dan juga Al-Auza'i dan ulama-ulama Kufah, mereka berkata sebagian ada yang menyunahkan, ada yang tidak menyunahkan. Iya. Jadi ya al-khulasa ikhwan barakallahu fikum, ya ini disunahkan ya. Jadi untuk menyisir rambut si wanita tadi, kalau dia meninggal ini perempuan, jadi disisir, kemudian dibentuk kepangan. Kepangannya di mana? Kepangannya 3. Ya di bagian tanduk kornain dan 1 di bagian ubun-ubunnya dikepang. Ya diandak ke belakang, udah selesai. Itu bagi perempuan. Taib. Nah, setelah itu tadi selesai, memandikan selesai dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, tugas yang berikutnya mengeringkan tubuh si mayitnya. Kita keringkan tubuhnya si mayit dengan handuk atau yang sejenisnya. Ya, dikeringkan. Nah, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Mughni, kata beliau, apabila proses ini telah selesai, maka tugas selanjutnya adalah mengeringkan tubuh si mayit. Ya, maka tugas selanjutnya mengeringkan tubuh si mayit dengan handuk agar tidak membasahi kafannya. Ya, dalam hadis Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faraqti minha fa'alqa 'alaiha thawban nadhifan." Apabila engkau telah selesai dari memandikannya, maka ya kenakanlah padanya pakaian yang bersih. Ya. Ya, meskipun hadis ini lemah, tapi seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya di dalam Al-Bayan ya fi fiqhi Al-Imam Syafi'i, beliau berkata, jika telah selesai memandikan mayit, kata beliau, maka hendaknya dia mengeringkannya dengan handuk. Kenapa? Alasan beliau yang demikian itu karena kebiasaan orang yang hidup apabila telah selesai mandi, maka dia mengeringkan badannya dengan handuk. Ya, lalu ya mengenakan pakaiannya. Maka demikian juga mayit. Ya. Maka demikian pula mayit, dan juga apabila tidak dikeringkan tentu akan membasahi kafannya dan ya mempercepat rusak jasadnya si mayit. Jadi dibersihkan dulu. Dikeringkan. Begitu juga Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Majmu' ya, bahwasanya Al-Imam Syafi'i dan para pengikut beliau berkata, apabila telah selesai dari proses memandikan
ya maka disunnahkan untuk mengeringkan tubuh si mayit dengan handuk secara sempurna. Dan ini tidak ada perselisihan ulama di dalamnya. Ini pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, nah jadi aman. Ya. Baik. Masalah berikutnya, ini setelah tadi sudah dikeringkan, ya, nah mayitnya dikeringkan. Jadi tadi kan kita kan mayit itu apa? Ya basah toh. Nah yang basah ini tadi ganti pak, lawan kain yang kering. Ya, dikering ya pak. Berarti kita harus menyiapkan paling tidak 2 atau 3 lembar kain ya. Nah habis ini ya masjid bikin fardu kifayahnya. Ya. Jadi harus punya fardu kifayah sendiri. Itu dipersiapkan pak. Ya, dipersiapkan kain kapan tuh boleh. Ya, nanti kita bahas. Ya, mempersiapkan kain kapan tuh boleh. Ya. Nah, masalah yang berikutnya, apakah kuku si mayit itu dipotong? Ya, kukunya dipotong atau enggak? Ya, maka di sini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Ya, pendapat yang pertama dipotong. Jadi kukunya dipotong dengan alasan karena memotong kuku ini adalah fitrah. Ya, dan juga termasuk unsur kebersihan. Jadi kukunya si mayit ini dipotong, Pak. Ya. Ini memotong kuku ini adalah sunnah fitrah. Oleh sebab itu memotong kuku ini juga disyariatkan bagi si mayit untuk menghilangkan kotoran. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam Qaulul Jadid. Ya. Ini pendapat beliau yang terakhir. Jadi beliau berpendapat ya dipotong kukunya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian ya pendapat yang kedua, perbuatan ini dimakruhkan. Jadi memotong kuku si mayit, pendapat yang kedua dimakruhkan. Kenapa? Karena termasuk memotong bagian tubuh dari si mayit. Ya. Ya seperti khitan. Ya, khitan itu enggak dibolehkan. Nanti akan kita bahas. Ya. Maka di sini ini juga pendapatnya ulama Syafi'iyah dan Ibnu Syirin, dan ini pula pendapat Al-Imam Syafi'i yang qaulul qadim, ya pendapat yang dahulu. Maka yang lebih utama adalah memotongnya jika memang ada maslahat bagi si mayit. Ya. Jadi kalau memang dipandang maslahat bagi si mayit maka dipotong. Ya demikian yang disebutkan oleh pengarang kitab Jami' Ahkamun Nisa. Ya. Karena tidak ada dalil ya yang memerintahkan atau melarang. Ya pendapat ini juga diikuti oleh ya pengarang kitab Sahih Fiqh Sunnah. Ya jadi apabila kukunya panjang ya kita potong. Jikalau pendek ya tidak usah dipotong. Ya kalau pendek tidak usah dipotong. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menguatkan pendapat yang pertama. Ya dalam Syarhul Mumti' beliau mengatakan yang demikian pula, bahwasanya memotong kuku ini termasuk sunnah fitrah. Ya jadi dipotong kalau memang perlu untuk dipotong. Kalau kada ya kada usah dipotong. Ya kalau misalnya masih pendek tidak perlu dipotong. Tapi kalau kukunya benar-benar kayak macan itu ya harus dipotong. Harus dipotong. Ya. Kemudian masalah yang berikutnya, apakah kumisnya dicukur? Ya, kumisnya dicukur. Ini pun ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama cukuran. Ya, pendapat yang pertama dicukur. Kenapa dicukur? Karena ini merupakan alasannya sama, termasuk sunnah fitrah, termasuk dari sunnah fitrah, ya kebersihan. Ini merupakan pendapat apa? Terakhir Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua dimakruhkan. Alasannya sama, karena ini apa? Termasuk memotong bagian tubuh si mayit. Ini pendapat ya qaulul qadim Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarhul Mumti' ya beliau menguatkan untuk mencukur apabila kumisnya panjang. Ya kalau kumisnya panjang. Tapi kalau apa? Kumisnya itu sebelum orang ini meninggal dia cukur kumisnya kada terlalu panjang, maka apa? Jadi dibiarkan saja. Nah, dibiarkan saja. Kemudian masalah yang berikutnya, bagaimana dengan bulu kemaluannya? Cukur apa enggak? Ya, ada beberapa pendapat, ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dicukur. Ada yang mengatakan makruh dicukur. Ada yang mengatakan haram. Dan kita untuk condong kepada haram untuk dicukur. Kenapa ya, Pak? Iya, memandangnya aja apa? Haram, apalagi apa? Iya, melihatnya. Kan otomatis kalau kita melihat ini otomatis memegang lawan segala macam. Tak salah tatak adalah. Iya kan? Nah, kayak apa kita beraba-raba ini? Tak salah. Ya.
ini menyakiti si mayit, maka tidak diperbolehkan ya. Nah, kemudian bulu ketiak gimana? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menjawab dalam kitab Syarhul Mumti', demikian juga apabila bulu ketiaknya itu banyak, maka disunahkan untuk mencabutnya. Tapi kalau sedikit tidak usah. Ya, tidak usah untuk dicabut. Nah, sebagaimana keadaan adanya saja. Nah, kemudian masalah yang berikutnya, apakah dikhitan bagi orang yang belum khitan? Maka ini tidak perlu dikhitan. Ya, tidak perlu dikhitan. Kenapa? Karena ini namanya apa? Baru mengambil bagian tubuh si mayit dan ini diharamkan. Ya, tidak boleh. Nah, kalau dia mati belum sunat, ya wis, nggak usah dipotong-potong lagi. Belum sunat, potong aja nih. Ya, ulun dokter misalnya, kan dokter potong aja misalnya, nggak boleh. Ya, haram. Ya, taib. Kemudian masalah yang berikutnya, ya, apa yang harus dilakukan terhadap segala sesuatu yang diambil dari mayit tadi? Ya, misal dari apa? Kuku, ya misal apa tadi apa? Bulu ketiak, kumis. Nah, apa ini? Nah, kayak apa kita buat jadi apa? Kita buat jimat kah? Ya kan? Atau kita buat kaset penglaris kah? Ya, apa yang harus kita lakukan? Maka di sini, ya sebagian mereka dipendam di dalam kuburnya, ya bersama si mayit. Ada sebagian lagi mengatakan umpatakan di kain kapannya. Iya, anak dimuat di kain kapannya. Ada yang mengatakan kena di luar kain kapan, tapi masukkan di dalam kuburnya. Al-amru syar'an insyaallah. Ya, mudah insyaallah. Ya, perkara yang boleh insyaallah. Handak tadi diandak di dalam kain kafannya, ya misal apa? Tatakan kuku, potongan kumis, bulu ketiak tadi hendak diandak dalam kain kafan, monggo. Kalau hendak di luar kain kafan tapi dikuburkan juga silakan. Ya, ini menurut kami ini perkara yang mudah insyaallah. Ya. Kemudian masalah yang berikutnya juga, apa yang harus dilakukan terhadap mayit yang tidak mungkin untuk dimandikan? Ya, yang kadang memungkinkan untuk dimandikan, misal nih, ya, uzur yang tidak bisa dimandikan, misalnya ini apa? Mati tenggelam. Ya, atau kebakar, ya, atau badannya tabrakan hancur lebur misalnya. Nah, kalau orang tenggelam itu kan kadang badannya apa? Ngelontok ya. Apa bahasa gitu tuh? Ya, kayak itulah. Ya, misalnya terbakar, kadang memungkinkan untuk dimandikan nih kayak apa? Sebagian para ulama ya mereka mengatakan ditayamumi. Ya, sebagian ulama itu ditayamumi. Karena memandikan mayit itu merupakan ya taharah, bersuci. Jadi, gantinya apa adalah tayamum. Sebagian yang lainnya enggak usah, langsung aja. Iya, kayak apa kata dimandikan? Kubur aja sudah. Iya, semampunya, fattaqullah mastata'tum. Iya, fattaqullah mastata'tum. Kayak apa memandikan yang paribasanya mayit nang hancur lebur nang orang tabrakan yang gitu. Ya enggak bisa. Iya. Ya maka sebagai kalau kita condong kaidah usulnya enggak perlulah. Nah, enggak perlu. Tapi kalau antum berpandangan itu ala kebersihan, monggo untuk ditayamumi dan lain sebagainya. Ini perkara yang luas ya. Jangan melihat ini karena antum berkelahi lawan orang misalnya. Wah, itu urusan tuh tayamum. Kada. Ya kan. Sudah mayitnya kondisi yang kayak itu, antum pulang petangkar. Ya, kasihan si mayitnya. Ya, kasihan si mayitnya. Ya. Baik. Kemudian masalah yang berikutnya, mayit yang junub atau haid. Ya, kayak apa? Kalau mandi misalnya, ya, mayit ini dia dalam keadaan junub misalnya, dia meninggal. Ya, namanya mungkin pengantin pertama tadi kan hanya dia mengantin, saking semangatnya mungkin meninggal. Ya, pas junub. Nah, gimana mandinya ini? Ya, apa maka mandinya itu 2 kali? Mandi junub dulu baru mandi apa? Mandi mayitnya, ya, atau gimana? Ya, maka Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab Al-Mughni mengatakan bahwasanya cukup 1 kali mandi saja. Cukup sekali mandi saja. Nah, baik orang yang junub atau haid, ya apabila meninggal maka keduanya ya telah lepas dari beban syariat. Jadi hanya cukup sekali mandi saja. Begitu juga ya sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Bayan fi Fiqh Al-Imam Syafi'i mengatakan apabila meninggal seorang yang sedang junub atau haid maka cukup dimandikan sekali saja. Ya, maka cukup dimandikan sekali saja. Ya, ini ada ulamanya, Pak ya. Ini ada ulamanya. Ya. Masalah yang berikutnya, apakah kandungan yang keguguran juga dimandikan? Ya, kalau kandungan ya keguguran, qadarullah, ya ada keguguran, apakah yang dimandikan? Jadi apabila janin itu telah mencapai usia 4 bulan,
Ya, jadi kalau usia janin itu sudah 4 bulan, lalu terjadi keguguran, maka janin tersebut dimandikan. Jadi janinnya dimandikan, dikafani dan disolatkan. Ya, disolatkan kalau sudah usia 4 bulan. Karena ya kalau usia kurang dari 4 bulan itu belumlah dikatakan manusia. Ya, belum dikatakan manusia. Itu dikatakan apa? Manusia kalau sudah masa 4 bulan. Ya, kalau sudah masa 4 bulan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadukum yajma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan, thumma dzalik, thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Ya, sungguhnya salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan penciptaan di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, itu mani. Ya, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, ya selama 40 hari juga, kemudian menjadi mudghah, ya segumpal daging selama itu juga. Berarti berapa totalnya ini? 120 hari, yaitu 4 bulan. Ya. Ya, maka kemudian itu setelah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat." Kemudian diutuslah seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, lalu diperintahkan untuk menulis 4 kata. Ya, ditulis 4 kata padanya. Maka berdasarkan hadis ini, maka janin yang berada di bawah usia 4 bulan, ya itu masih berwujud benda mati, belum dihitung sebagai orang yang hidup. Tapi kalau sudah 4 bulan ke atas, maka itu hukumnya sama, dia dikafani, disolatkan dan dimandikan. Paham ya? Aiyah. Mungkin ada faedah sedikit, ya. Apakah bayi yang keguguran itu juga diberi nama? Maka Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Syarhul Mumti', ya ulama menyatakan diberi nama. Ya, diberi nama, alasan mereka karena nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak, di sana ya dipanggil dengan nama mereka dan nama bapak mereka. Ya. Antum kasih siapa namanya, Aisyah atau yang lain sebagainya, diberi nama. Kalau janin itu sudah berumur 4 bulan ke atas. Ya. Saya paham ya? Baik. Kemudian masalah yang berikutnya, yang terakhir, apakah lipatan tubuh si mayit dan anggota sujudnya diolesi minyak? Ya. Jadi setelah tadi tuntung prosesinya, ya, apakah lipatan-lipatan tubuh ini, ya, dikasih olesi minyak? Terkait dengan permasalahan ini, pengarang kitab Al-Uddah, ya, itu dioleskan minyak wangi pada lipatan-lipatan tubuhnya dan anggota sujud. Ya, anggota sujud itu ada apa? Ya, ini apa? Tangan, ya, jidat, ini, kemudian apa? Lutut. Ya, itu anggota sujudnya, ya. Sebab lipatan tubuh ini merupakan apa? Tempat, ya, bersarangnya kotoran juga, ya. Sementara anggota sujud ini diolesi karena mulianya bagian tersebut. Jika seluruh tubuh diolesi, maka ini sangat baik, kata beliau. Akan tapi kami tidak mengetahui dalilnya. Ya, kami tidak mengetahui dalilnya, cuma ada ulamanya, Pak. Ya, ada ulamanya. Jadi mungkin kita hendak ada pakai pada bahasa ini, ada apa juga nggak ada dalilnya, tapi kan alangkah baiknya kalau kita berjalan itu ada ulamanya toh. Nah, jadi kita nggak anggar ngongos, ya, nggak anggar sembarangan di dalam menjalankannya. Ada ulamanya. Paham insyaallah ya? Insyaallah nanti kita praktekkan insyaallah. Insyaallah cukup, insyaallah 10:30 nih kita selesai insyaallah. Mudah-mudahan sebelum zuhur udah selesai. Taib. Jadi setelah tadi apa? Mayit nih tadi sudah apa? Dipindah dari pemandian, ya, kalau ya sudah kering, sudah bersih. Nah, kita ada tugas yang berikutnya, Pak. Iya, kita mengkafani. Tapi sebelum mengkafani di sini ana ingin ya jelaskan dulu apa-apa saja yang perlu yang terkait dengan apa? Mengkafani. Ya, apa-apa saja yang terkait dengan mengkafani. Taib. Masalah yang pertama, apakah kita boleh mempersiapkan kain kafan sebelum kita apa? Ajal tiba.
Ya, boleh kada kita menyiapkan kain kafan sebelum ajal tiba. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau mengeluarkan sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu tentang kisah seorang wanita yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kain burdah. Burdah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau mengambilnya. Iya, beliau ambil karena ini hadiah, sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam memang membutuhkan kain ini. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami, kata para sahabat, sambil beliau mengenakan kain tersebut sebagai sebagai sarung beliau. Ya, mungkin karena ini baru beliau senang, hanya beliau keluar memakai ini di hadapan para sahabat. Kemudian tiba-tiba si fulan ada seorang sahabat memuji kain tersebut. Maka sahabat ini berkata, pakaian antum tuh ya Rasulullah kok bagus pol ya. Alangkah bagusnya amun dibarikan lawan ulun. Nah, itu ujar sahabatnya. Maka sahabat yang lain ini menegur, "Maaf santa, ini kada bagus lalu kelakuan ente ini mungkin gitu kan." Iya, Nabi itu hendak lagi simung-himungnya makai, ente datang minta. Iya. Nah, Nabi ini kalau diminta kada mungkin menolak. Iya, enggak mungkin nolak. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka si fulan ini menjawab, "Demi Allah," katanya, "sesungguhnya aku ini," kata rajul ini, "tidaklah memintanya untuk aku kenakan, tapi aku hanya meminta kain ini supaya kain tersebut nanti bisa dijadikan kain kafan untukku." Maka Sahal ini, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu ini yang meriwayatkan hadis ini, maka kata beliau, jadilah kain tersebut sebagai kain kafan orang ini tatkala dia meninggal nanti. Ya, memang dipakai dia untuk tatkala dia meninggal, memang dipakaikan. Dengan hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau menetapkan satu judul dalam babnya dalam Sahih Bukhari, yaitu bab tentang seorang yang sudah menyiapkan kain kafannya. Kain kafannya sendiri di masa hidupnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kita menyiapkan kain kafan kita. Apalagi mungkin kalau kita nang bisi awak nang ganal-ganal misalkan. Kain kafan kita paling lebar berapa? 1 meter mungkin lah, atau mungkin berapa meter berapa ini. Kalau nang misalnya orang nang obesitas, nang ganal misalnya, maka ini butuh kita siapkan terlebih dahulu. Kita butuh siapkan Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan dalam kitab Fathul Bari, hadis Sahal bin Sa'ad ini mengandung beberapa faedah, kata beliau. Yang pertama, bagaimana bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluasan sikap dermawan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kesediaan untuk menerima menerima hadiah. Jadi kalau ada orang menerima hadiah, beliau terima. Kemudian faedah yang kedua juga yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, seseorang diperbolehkan untuk menyatakan bagusnya sesuatu yang dia lihat pada orang lain berupa pakaian atau barang lainnya, baik dengan tujuan untuk memberitahu si pemilik tentang kadarnya, ini bagus memang, atau ada unsur lain, kode hendak meminta, bagus bener lah mobil pian emang lah. Maksudnya mungkin hendak minta atau tapi sekadar kemampuan jangan berlebihan juga. Nah, dan juga Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala beliau berkata, hadis ini menunjukkan, kata Al-Imam Ibnu Battal, bolehnya seorang menyiapkan sesuatu sebelum waktu dibutuhkannya. Dan beliau juga menyatakan bahwa beberapa orang ahli, orang yang soleh, mereka juga menggali lubang kubur mereka sebelum ajal tiba. Tapi pernyataan Al-Imam Ibnu Battal ini dibantah oleh ulama. Jadi kalau menyiapkan lubang kubur ini dibantah, nggak boleh. Tapi kalau menyiapkan kain kafan itu dibolehkan, sebagaimana dibantah oleh Al-Imam Al-Zain Ibnu Munayyir rahimahullahu taala. Nah, ini dibantah. Jadi nggak boleh kita menyiapkan lubang terlebih dahulu. Yang boleh itu menyiapkan kain kafan. Kemudian
langkah yang berikutnya kita siapkan 3 helai kain kafan. Nah, jadi ini mulai sudah prosesinya. Kita siapkan 3 helai kain kafan. Dan ini berlaku untuk laki-laki ataupun wanita. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati aswabin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 helai kain kafan. Dengan 3 helai kain kafan. Jadi kalau kita paham bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikafani dengan 3 helai kain kafan, maka hukum untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hukum pula untuk umatnya. Dan ini pula berlaku untuk wanita dan juga laki-laki. Laki-laki dan wanita. Kenapa demikian? Karena Nabi itu apa? Karena laki-laki itu syaqaiqur rijal. Saudara kandungnya laki-laki. Jadi apa? Perempuan itu pecahan dari laki-laki. Jadi apa-apa yang disyariatkan untuk laki-laki, itu juga disyariatkan untuk wanita. Dan ini kaidah. Dan ini kaidahnya. Berkata As-San'ani rahimahullahu taala, hukum yang ada untuk laki-laki, maka itu juga untuk perempuan, kecuali ada dalil yang membedakan. Selama tidak ada dalil yang membedakan, maka hukumnya sama. Hukumnya sama. Maka dari itu, kalau ada yang mengatakan untuk wanita itu 5, maka lebih daripada 3, maka harus datangkan dalilnya. Karena Nabi tadi apa? Di kain kafani dengan 3 helai kain kafan. Memang di sana ada hadis dari Laila binti Qanis. Laila binti Qanis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, bahwasanya yang meriwayatkan atau menjelaskan 5 helai untuk perempuan. 5 helai untuk perempuan. Tapi sayangnya hadis yang menyatakan 5 helai untuk perempuan ini hadisnya lemah. Kenapa hadisnya lemah? Karena ada rawi yang bernama Nuh ibnu Hakim, Ats-Tsaqafi. Dia seorang rawi yang lemah. Ditambah lagi, sebagian mereka mengatakan hadis ini syadz, mungkar. Hadisnya mungkar. Berarti kita kembali kepada hukum asal. Kembali kepada hukum asal. Jadi berarti mengkafani lebih dari 3, khususnya untuk wanita ini, harus mendatangkan dalilnya. Karena hadis yang menyatakan 5 ini ternyata hadisnya lemah. Maka kita kembali kepada hukum asalnya, yaitu 3 kain untuk laki-laki dan juga perempuan. 3 laki-laki dan juga perempuan. Jadi dan juga di sana dijelaskan bahwasanya kainnya itu kain kafannya itu harus putih. Harus putih. Kufina fi thalathati aswabin yamaniyatin baydin suhulatin min kursufin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikafani dengan 3 helai kain dari Yaman berwarna putih. Berwarna putih. Jadi itu berwarna putih. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan yang selainnya yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Ahkamul Janaiz, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayadha fa inna khairu thiyabikum wa kuffinu fiha mautakum. Kenakanlah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Karena sesungguhnya warna putih itu merupakan yang terbaik dari pakaian kalian, dan kafanilah. Perhatikan,
dan kafanilah dengannya orang-orang yang wafat di antara kalian. Maka berkaitan dengan ini Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Majmu' kata beliau disunnahkan ya keberadaan kain kafan itu berwarna putih. Ya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang kita sebutkan tadi ya. Nah, jadi ini disunnahkan ya. Dan berkata juga Al-Imam Al-Mulai Al-Qari ya, yang juga menyatakan dalam ya Mirqatul ya Mafatih Syarah Mishkatul Misbah, beliau mengatakan perintah dalam hadis Ibnu Abbas ini yaitu memberikan faedah hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kemudian ya, yang berikutnya hendaknya salah satu dari kain kafan ya adalah kainnya hibrah. Yaitu kain kapannya putih bergaris-garis. Nah, kain burda yang bergaris-garis jika memang ini dimudahkan. Ya, dimudahkan. Nah, sebagaimana ya hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang selainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffinu ya fi thawbin khibrah." Ya, jika salah seorang di antara kalian wafat lalu ya dia mendapati sesuatu berupa kelapangan dan kemampuan untuk memperbagus kain kafan, maka hendaklah jenazah tersebut dikafani dengan kain hibrah, yaitu kain yang bergaris-garis ya. Jadi kainnya itu ya bergaris tapi yang dominan warnanya putih. Ya nang kayak kalau mungkin kalau kita lihat itu selimut nang di rumah sakit tuh nah. Pernah lihat lah. Jadi putih, tapi ada garis-garisnya. Terserah aja warnanya apa garisnya. Anak hijau atau kuning, hijau kayak pelangi kata Bapak. Yang penting dominannya warna apa? Putih. Yang dominannya warna putih. Nah, ini kan kalau kita lihat seakan-akan dua hadis ini ada kontradiksi nih kan. Yang pertama tadi menyunahkan harus putih. Disunahkan putih. Yang kedua hadisnya ya ini pula ya disunahkan kalau bisa ada yang hibrah, yang bergaris-garis. Ini kan seakan-akan ada kontradiksi. Yang pertama anjuran memakai yang warna putih. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Daud ini dianjurkan memakai kain kafan yang bergaris-garis. Ya. Maka Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala ya, beliau menjelaskan dan beliau menjamak ya dari dua hadis ini. Dia menjamak kedua hadis ini. Kata beliau, kalau andai kata hanya satu kafan saja, ada satu kapan saja, maka yang disunnahkan kapan itu putih dan dia bergaris-garis. Ya, ini kalau seandainya ada satu kain kafan. Ya, maka yang lebih ininya kata beliau sunnahnya itu kain kafannya bergaris, tapi yang dominan warnanya warna putih. Tapi kalau ada ya 3 kafan, ya maka 2 kafannya itu putih, ya, dan 1 kafan itu putih bergaris-garis. Ya, ini kalau ada. Kalau kadida, udah kain kafan yang ada doang. Ya, kain kafan yang ada aja sudah. Nah, kain kafan yang ada. Dan di dalam yang mengkafani ini ikhwah, jangan bermahal-mahal. Ya, jangan bermahal-mahalan. Nah, jadi nggak boleh kita bermahal-mahalan di dalam masalah kain kafan. Ya, kenapa? Di sana ada hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan marfu oleh Al-Imam Abu Daud dengan lafaz la taghalu fil kafani fa innahu yuslabu sari'an. Ya, jangan kalian saling bermewah-mewahan di dalam kafan karena akan segera dihancurkan oleh bumi. Ya, jadi jangan mahal-mahal. Nah, ya meskipun hadis ini lemah, tapi di sana banyak penguat-penguatnya. Ya. Maka jangan Jangan bermahal-mahalan. Sebagaimana di sana ada hadis Jabir bin Abdullah riwayat Al-Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuffina ahadukum akhahu falyuhsin kafanah." Jika salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka baguskanlah kain kafannya. Ya. Pilih kain kafan yang paling bersih, ya.
paling sempurna dan paling putih. Ini berdasarkan ya riwayat imam yang 6. Ya. Maka ini ikhwah, jangan bermahal-mahalan. Ya. Jadi jangan mahal-mahal. Ya. Ulun mati kena anak menyiapkan yang paling mahal aja sudah. Ulun sugih. Ya. Anak nang mahal-mahal gini. Apa nang murah-murah. Ini kan pakaian terakhir ulun. Iya kan, anak nang paling top lah. Ya. Nggak bisa Pak. Ya. Nah, kemudian yang kelima, ya. Hendaknya kain kafan ini ya bagi jenazah laki-laki itu sejumlah 3 helai sudah kita jelaskan ya, sudah kita jelaskan. Nah, kemudian apakah diperkenankan menggunakan kain kafan lebih dari 3 helai? Kalau kita masalah ya paham tadi, maka nggak boleh kita lebih daripada 3 helai. Karena ini jelas ada unsur menyia-nyiakan harta, ya. Ada unsur idha'atul mal. Cukup 3 saja. Nah, kemudian masalah yang berikutnya, apakah diperkenankan mengkafani dengan jubah? Ya, misalnya kita nggak dapat di kain kafan nih kan, adanya jubah atau sarung atau selimut, maka boleh, ya, maka diperbolehkan. Ya, jadi mengkafani itu, misalnya kita nggak dapat selimut, ada jubahnya, ada sarungnya, maka ya diperbolehkan. Yang dipakai yang pertama kali itu baju, ya jubah. Dipakaikan sebagaimana orang yang memakai masih hidupnya, dipakaikan jubahnya, baru kemudian sarungnya, baru setelah itu selimutnya. Kadang kan seperti ini bisa kita dapat ya, wah kadang mungkin kita kan hidup di kota, ya siapa tahu, iya siapa yang tahunya mati kan, nggak ada yang tahu. Misalnya ente mati di laut misalnya, di mana mencari kain kapan? Nggak ada, yang ada cuma jubah, ya selimut, kain sarung, ya kan, maka yang ada udah dikainkan seperti itu. Ya makanya ya barakallahu, perkara-perkara fikih ini jangan dianggap remeh, jangan dianggap gampang. Ya, kita di perkotaan kadang mungkin juga kalau berdapat kayak ini kan nyaman aja mencari kain kapal tinggal ke pasar. Kalau andai kata ente berada di satu keadaan, di satu kondisi, iya, yang itu antum nggak bisa ya menerapkan ini, tapi antum punya ilmunya. Ya, antum punya ilmunya. Ya alhamdulillah kan. Nah maka jangan diremehkan, masalah fikih itu luar biasa. Ya, baik. Kemudian masalah yang berikutnya, apakah kain kapan itu cukup hanya 1 helai saja? Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar ya rahimahullahu taala, beliau mengatakan cukup hanya 1 helai kain kapan saja jikalau itu sudah menutupi. Ingat, kalau sudah menutupi si mayit semuanya, maka cukup hanya 1 helai kain kapan saja. Ataupun 2, 3 dan selanjutnya itu hanya sunnah saja. Itu hanya sunnah saja. Hanya sunnah saja. Baik. Ya, kita tidak membahas masalah dalilnya ya, insyaallah. Nah, karena ini singkat ya. Baik. Kemudian kafannya anak kecil. Ya, kafannya anak kecil ini bagaimana? Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan dalam kitab Al-Mughni. Al-Imam Ahmad berkata anak kecil itu dikafani dengan 1 helai kain saja. Tapi jika dikafani dengan 3 helai kain juga, maka ini tidak apa-apa. Ini tidak jadi masalah juga. Begitu pula pernyataan Al-Imam Ishaq dan semisal itu juga pendapat Al-Imam Sa'id, ya Ibnu Musayyab dan juga Al-Imam Ats-Tsauri. Ya, ini semuanya mereka berpendapat demikian, tidak ada ya perbedaan pendapat di antara mereka bahwa 1 helai kain itu sudah sah bagi anak kecil. Adapun ya 3 ini juga tidak menjadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Kemudian kita masuk tata cara mengkafaninya. Ya, tata cara mengkafaninya. Cara mengkafani mayit. Nah, ini jangan bingung-bingung dulu. Cara mengkafaninya. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita ukur dulu. Ya, kita ukur dulu berapa panjangnya si mayit dan berapa lebarnya si mayit. Ya, ini repot nih. Ya, masalahnya ya ini berkaitan dengan kainnya nanti. Nanti repot masalah kainnya. Setelah antum dapat panjangnya, iya, dan lebarnya, baru antum lebihkan kaki dan kepalanya. Misal mungkin tadi ukurannya 160 si mayit tadi tingginya. Ya, maka nanti lebihkan ya di bagian kepala dan bagian kakinya. Sejengkal kah ya atau lebih dari itu. Nah, jadi
kita ukur dulu Pak ya. Jangan kalian diukur. Nanti kalau kalian diukur repot, membuang-buang kain kafan. Ya, busahalahai panjang, busahalahai apa? Pendek, berlebih-lebihan. Ya, maka ini kita ukur dulu. Setelah ketemu, ya baru nanti kita mainkan. Maka langkah yang kedua, kita siapkan 3 helai kain kafan. Kita siapkan 3 helai kain. Dan andai 3 helai ini berbeda, seandainya berbeda, maka ambil yang bagus dan lebar. Ambil yang paling bagus dan paling lebar. Letakkan di bawah. Jadi letakkan pertama. Nah, letak yang pertama ini apa? Yang paling lebar dan yang paling bagus. Ya, putih dan lain sebagainya. Yang pertama. Ya. Letakkan di bawah. Dan bagian bawahnya, ya, bagian bawahnya ini, Pak, ini dikasih minyak. Dipakai minyak wangi. Ya, kasih minyak wangi. Kenapa? Karena ini nanti yang akan menjadi bagian yang paling terluarnya, yang paling atasnya. Maka ini kalau orang nggak paham apa yang disebutkan Al-Imam Ibnu Qudamah kata ala, ya alat di atas, ya maknanya bukan di atasnya tapi di bagian bawahnya. Nanti dia menjadi bagian paling atasnya. Maka yang pertama nanti kain yang pertama yang paling bagus, yang paling ini tadi yang lebar itu kasih minyak wangi di bagian bawahnya. Ya, karena nanti bagian atasnya kan. Nah, setelah itu ambil kain yang nomor 2. Ambil yang apa? Yang sedikit bagus, ya kadang bagus tadi kan, karena yang bagus, yang sedikit bagus dan juga agak lebar. Ambil yang kedua, plak andak di atasnya. Yang kedua ini Pak, ini dikasih minyak wangi hanutan wa kafura. Ya, dikasih minyak wangi dan kapur barus. Jadi lapisan yang kedua di atasnya dikasih minyak wangi dan kapur barus. Ya, dan kapur barus. Kapur barusnya gimana? Ditumbuk, jangan babungkalan. Nah, ya, ditumbuk. Ya, ditabur di atasnya. Ya, jadi minyak wangi dan kapur barus. Kemudian yang ketiga sama. Yang paling jelek, ya, yang kada lebar dan bayang, yang kada tapi bagus. Andak yang ketiga. Pluk. Ya, sama. Dikasih apa? Kafur dan juga minyak wangi. Ya, dikasih minyak wangi dan kafur. Ini penjelasan dari Ibnu Qudamah dan kami tidak menambahi. Ya, kami tidak menambahi. Ini penjelasan siapa? Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mughni. Ya. Sebelum ini tadi jangan lupa siapkan tali pengikatnya. Ya, siapkan tali pengikatnya. Nah, tali pengikatnya antum andak di bawah dulu. Jangan kena ya talinya berdudi ngalih pulang mangkat si mayit nih. Ya, jadi antum andaki tali dulu di bawah nih. Berapa talinya? Kaidah hitungannya secukupnya. Antum hendak 3 kah, 5 kah, 7 kah, yang penting cukup. Ya, hendak 3 tadi bisa juga bagian kepala, bagian dada lawan bagian kaki. Ya, kalau hendak 4, 5, 6 tadi ya terserah juga. Secukupnya, enggak ada bilangan. Talinya tuh berapa enggak ada. Jadi antum siapkan dulu lah, bawahnya ini disiapkan. Tali temali disiapkan. Iya. Jadi nanti disobek. Ya, tali itu disobek, ukuran kasan mengikatnya. Nah. Ya. Baru setelah ini tadi sudah siap semuaan, ya, kain kafan sudah siap, tali sudah siap, ambil si mayit. Ambil si mayit. Kemudian diletakkan si mayit ini di atasnya, plak di atasnya. Perhatikan, mengangkat si mayit ini juga diperhatikan ya, ikhwah. Jangan sampai apa? Ya, jangan sampai auratnya terbuka. Jangan sampai auratnya terbuka. Ya. Nah, dan posisi si mayit ini terlentang, ya, dalam keadaan terlentang. Nah, ini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi setelah posisi mayit ini terlentang, maka antum perhatikan, kalau mayit ini banyak mengeluarkan cairan, maka antum tutup dengan kapas. Ini tidak ada dalilnya, tapi ada ulamanya Pak, nama menggawinya. Gitu nah. Ya, ada ulamanya. Ya. Nah, cuma ada maslahatnya. Maslahatnya apa? Supaya ya tidak mengotori kain kafannya. Ya, tidak mengotori kain kafannya. Kalau sudah selesai, ya, bagaimana cara melipatnya?
Maka disebutkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ya, bahwasanya ada dua cara. Ada dua cara di dalam melipat kain kapan ini. Maka cara yang pertama jadi cara yang pertama perhatikan apa? Ambil arah kirinya dulu. Kiri berarti sini ya. Nah, ambil arah kirinya dulu. Nah, lalu lipat ke kanan. Nah, ambil arah kiri, lipat ke kanan. Set, lipat ke kanan. Ya. Kemudian, ya, ambil arah kanan, kemudian lipatkan ke kiri. Nah, tadi itu kan mayitnya kan dalam keadaan apa? Dia masih apa? Ada tertutup apa? Dengan kain kan penutup auratnya. Pian lapas begemetan. Dilepas pelan-pelan. Ya, jangan lemai, jangan sampai kelihatan apa? Auratnya. Jadi dilepas tunggal gemetan gitu. Pelan-pelan saya. Nah, jadi setelah itu ya sama. Ambil kiri, kemudian kanan. Kemudian kiri lagi, kanan lagi. Ya. Cara yang kedua, pian ambil langsung tiga-tiganya kiri. Lipat ke kanan, kemudian kanan ke kiri tiga-tiganya. Ini dua cara yang paling kuat menurut Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, ini dua cara yang paling kuat. Nah, dipaparkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Jadi ada dua cara. Sebujurnya kayak dalilnya, cuma kan ada ulamanya gitu. Pian hendak melipatnya nang kayak wadai pais sebenarnya kalau apa juga. Cuma kan alangkah baiknya kalau ada ulamanya. Kayak itu nah. Ya. Ya, bisa dipahami insyaallah ya. Baik, itu caranya. Nah, jadi setelah tadi ya, antum harus berhati-hati tadi ya. Auratnya itu harus benar-benar. Nanti tarik pelan-pelan, ya. Nanti kan otomatis agak sedikit apa? Berantakan tuh, antum rapikan lagi, ya. Kemudian setelah itu diikat. Nah, diikat ini tadi kita jelaskan apa? Nggak ada dalilnya juga, ya. Berapanya ada dalilnya, tapi di sini ada maslahatnya. Kenapa? Supaya nggak terbuka, ya. Supaya tidak terbuka. Dan ikatan ini nanti ya diletakkan di lambung bagian kiri. Di lambung bagian kiri ini misalnya mayit, ya, bahalang kayak ini tadi. Ya, maka talinya nanti diikat di bagian sininya. Ya, di bagian lambung kirinya supaya nanti apa? Mudah untuk dilepas. Ya. Dilepas apa? Talinya. Karena pian amung kada dilepas tumbur ya. Ya, malamnya jadi hantu, datangi hantu ya kan. Ya, kan mitosnya gitu loh kan. Kamu kada dilepas pocongnya dihancur daripada tumbur di masyarakat, lepas wae, ya. Ya, dia dalilnya dilepas tuh kan di depan. Cuma di tengah masyarakat dia rame gitu kan. Nah, timbang nanti kuburannya dibongkar, ya kan janganlah. Ya, dilepas saja karena nanti juga ada prakteknya bahwasanya apa? Ya, bagian mukanya nanti dilepas, dibuka supaya nempel apa? Nempel ke tanah. Ya, nempel ke tanah. Ya, ini dan posisi tangan itu sedekap. Posisi tangan itu sedekap sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, kata beliau ini adalah mutawatir dari zaman dahulu sampai sekarang, kata beliau sedekap, posisi tangan sedekap. Ya, ini mutawatir kata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Ya. Jadi mudah toh? Mudah lah insyaallah ya. Jadi udah kita mengkapan itu gampang. Ya, kada banyak tereret ya. Insyaallah mudah. Jadi kan tuh perhatikan ya, Pak. Jadi ulama-ulama mutaqaddimin yang dahulu itu kan simple. Yang bikin ribet tuh ya ulama-ulama mutaakhirin ini. Ya. Ya, kita baca kalamnya mereka dari ulama-ulama terdahulu, baik ulama-ulama Syafi'iyah dan lain sebagainya. Semuanya ya gini. Bahkan Imam Syafi'i sendiri pun dalam kitab Majmu' Al-Imam Nawawi seperti ini pembahasannya, enggak banyak tereretnya gitu. Enggak banyak apa? Praketek dan lain sebagainya itu lah. Segampang. Jadi semua orang itu bisa insyaallah ya. Jadi insyaallah nah habis ini nih ya masjid punya fardu kifayahnya sendiri. Ya. Ya lawang kain kapan ku paling piro sih ya.
Ya, minyak wangi antum siapkan, kapur disiapkan, sudah. Jadi kalau ada ikhwah, syukur-syukur lagi kalau misalnya ada ikhwah punya tanah ya kan diwakafkan buat kuburan khusus ikhwah gitu misalkan kan. Khusus. Ya buka umum lah ngono kan. Nanti eksklusif lah gitu. Ya, alhamdulillah lagi kan bisa kita prosesinya. Nanti kan kita akan bahas tuh bagaimana pengkuburan secara sunnah dan lain sebagainya. Ya, prosesinya bagaimana. Itu kan masih banyak runtutan-runtutannya. Ya, bagaimana adab-adab seseorang nanti ketika masuk di kuburan. Itu kan masih banyak, bagaimana sholat janazah dan sebagainya. Masih banyak rangkaian-rangkaian. Ini kan masuk kuburan, barang rabusnya ada yang berduduk di mana? Di atang, ada yang duduk di mana? Nah, ini enggak ada beradab. Masuk kuburan asal barang rabus saja bersandar dan lain sebagainya. Nah, ini perlu adab, ya. Nek enggak belajar ku piye? Iya toh? Nah, iki kudu sinau. Ya, belajar yang beneran. Ya. Taib, ya. Jadi ada beberapa permasalahan ya, kah? Ya, kalau misalnya ya kain kafannya cuma cukup menutupi ya bagian auratnya saja gimana? Ya cukup ya tutupi auratnya saja. Ya, nggak perlu cari yang misalnya kadidah lain lagi ya. Ya. Maka seadanya ya. Misal bagaimana kalau ya kain kafannya ini cukupnya ya kada cukup menutupi kepala batis kelihatan, ya menutup batis kepala kelihatan, ya maka tutup bagian kepalanya, sisanya idkhir ya ilalang. Ya, ini sebagaimana sebuah ya kisah ya ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, beliau berada di hidangan di tatkala makan, kemudian dihidangkan di hadapan beliau ini makan. Kemudian seketika itu beliau menangis. Menangis ini bukan tanpa sebab. Ternyata beliau teringat seorang sahabat beliau ya yang Mus'ab bin Umair ketika itu meninggal di perang Uhud. Beliau tidak mendapatkan kain yang cukup. Tidak mendapatkan kain yang cukup untuk kain kafan beliau. Ya, maka beliau akhirnya ditutup di bagian kepalanya dan kakinya itu dengan idkhir, dengan ilalang. Ya. Maka insyaallah khana barakallahu fikum ya. Jadi enggak apa-apa kita juga mempersiapkan ya untuk kain kafannya antum persiapkan. Misal ya kalau kaidah fardu kifayahnya antum siapkan. Ya enggak apa-apa. Ini perkara yang dibolehkan insyaallah ya, diperbolehkan insyaallah. Ya bukan satu hal yang terlarang. Ya bukan yang, tapi kalau menyiapkan kuburan tadi maka itu nggak boleh ya. Ini ampun ulun nih lubangnya nih, ampun ulun sudah nih, kada boleh teknik itu kada boleh. Ya, yang boleh kalau menyiapkan kain kafannya. Ya, maka selayaknya seorang itu sudah menyiapkan hal-hal yang seperti ini tadi. Ya, kalau dia sudah ini disiapkan, ya, disiapkan. Jadi insyaallah ini sudah selesai. Insyaallah ya. Kita memandikan dan mengkafani sudah selesai ya. Jadi mudah loh. Nggak pakai ribet-ribet. Ya, nggak pakai acara ribet-ribet. Nah, ini kita tinggal praktek aja nih. Ya. Tinggal praktek memandikan dan mengkafani. Ini mau mandi bebujuran kah? Atau gimana? Kalau mandi bebujuran di luar situ, iya kan? Amun nang kadang mandi bebujuran tadi di sini. Tapi mandi bebujuran aja kalau lah. Biar lebih afdol. Ya, nanti terkadang itu nanti kondisi di lapangan itu sangat berbeda dengan kondisi orang yang masih ini, karena ini kan prakteknya orang hidup. Ya nyaman antum balik-baliknya. Antum kalau ketemu mayitnya sing kaku ngono piye? Iya toh? Ya kalau udah kadang kalau mayit itu sudah meninggal dia ada yang kaku kan? Kecuali range-nya nanti beberapa jam kemudian baru dia agak kendor sarafnya. Tapi kalau yang baru meninggal kadang kaku, ya maka ini agak sulit untuk memandikannya. Ya bislah dimandikan wae lah, enggak apa-apa. Ya, Muhammad siap, Muhammad DKI sudah ya insyaallah. Kami bawa talentnya dari sana. Insyaallah ya. Jadi harus disiapkannya insyaallah. Baik, kita beralih ke pemandian insyaallah. Ya. Atau mungkin sambil praktek ditanyakan nggak apa-apa. Cukup.
Iya, enggak perlu. Kalau ada yang ditanyakan, monggo sambil ditanyakan. Enggak apa-apa. Cukup dia di tag kayaknya. Sangat boleh sekali. Kenapa demikian? Ya kenapa? Lebih terjaga dong auratnya. Ya, sangat dibolehkan sekali. Makanya kita singgung di awal tadi. Ya, maka pentingnya kita mempelajari ini tadi, ikhwah. Supaya apa? Yang ngurus itu kada orang lain. Nang ngurus itu kita seorang. Ya kan nanti sudah antum tuntung prosesi memandikan, mengkapani. Hanya oke orang. Ya, hanya dipanggil orang. Itu kan lebih baik. Ya orang enggak sempat melihat aurat, ya istri antum, suami antum, enggak lihat. Ini yang lebih baik sebenarnya. Karena di sana ada riwayat disebutkan para ulama dulu mereka demikian. Ya ada keluarganya ibunya meninggal, mereka mandikan dulu. Baru setelah selesai semua proses memandikan, mengkapankan, baru mereka panggil orang. Nah itu lebih selamat insya Allah. Makanya ini setiap kita penting untuk yang seperti ini. Kalau ada keluarga kita, bapak kita, umat kita dan sebagainya meninggal, kan kita bisa menanganinya. Dan itu lebih baik insya Allah. Ya. Jadi kada bekiau ustaz lagi ya kan? Seorangan gin gas gitu. Ada lagi? Ayo. Iya. Yang pasti khalifus sunnah, yang menyelisih sunnah. Tapi ya dalam masalah yang seperti ini terkadang kita itu terbentur dalam satu kondisi dan sebagai hal ya kan. Terkadang orang yang jatuh dalam perkara meninggalkan sunnah pun tidak harus dia terjatuh di dalam dosa. Tidak harus terjatuh dalam dosa. Karena banyak hal. Misal kita dalam kondisi misal dia dimandikan oleh orang awam dan sebagainya, tidak mengenal sunnah. Ya maka bukan urusan kita lagi itu ya. Bukan urusan kita lagi. Nah, insyaallah kan satu hal yang dahsyat insyaallah. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Lah iku Pak. Lah iku lho Pak. Nek masalah ngene kan inggih memang berat Pak. Masalahnya masalah ngene kan masalah sing berakar. Ya toh Pak. Masalah yang memang sudah menjadi sebenarnya kita membahas seperti ini pun mungkin di kalangan mereka ini nanti kita bahas bagaimana prosesi menguburkan sampai ke tempat kubur. Nah, ini juga nanti perlu kita bahas. Ya. Bagaimana tata cara menguburkan, bagaimana cara adab-adab nanti di di pekuburan. Itu kan ada lagi nih tahapannya nih kan. Nah, memang berat Pak, tapi berat. Nggak ada solusi pastinya Pak. Yang penting dicoba sek wae lah. Ya kendel-kendel wae lah Pak. Maksudnya secara ini, loh iki ya memang gak enak urut nggak ada tata caranya yang seperti itu gitu loh Pak. Ya mau nggak mau ya kita harus pelan-pelan menyampaikannya kepada masyarakat. Ini loh yang sesuai sunnah. Yang ini loh keono ngonongan iki loh dalile. Berarti ngene wae Pak.
mulai saiki lah ya toh Pak. Mulai saiki kita coba awal apa? Kita coba mulai lagi. Memang berat ya Kak. Memang berat sesuatu yang sudah menjadi keumuman sebenarnya. Inggih Pak. Memang Masya Allah nggih repot.